simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, serta hadirin sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. 1. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan telah dilangsungkan kebaktian dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Matius Junior Seniawan, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Ratu Nurul Asmarani Syifa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di Gereja Kristen Nusantara. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara William Wijaya, anggota GKRI Exodus, dengan Saudari Rani Berlian Aderisa, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 18 Mei 2024, dilayani di GKJ Jakarta. B. Saudara Hendy Tanus, anggota Santa Yakobus, dengan Saudari Melisa Sutanto, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 18 Mei 2024 dilayani oleh Gereja Santa Andreas Kim Taigon. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Kedua, pelayanan Baptis Kudus Anak. Sakramen Baptis Kudus Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024. Percakapan orang tua baptis dengan pendeta akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 pukul 11 di Aula TKK 6 Penabur. Kelas katekisasi. Kelas akan dimulai pada tanggal 31 Mei 2024. Setiap hari Jumat pukul 19.30 diadakan di GKI Gading Indah. Bagi anggota jemaat yang ingin membaptiskan anak-anaknya dan yang ingin mendaftarkan kelas katekisasi, dapat segera mendaftarkan diri ke TU Gereja atau form dapat di-download di web GKIGI. Kebaktian pemuda. Jemaat dan simpatisan usia pemuda diundang untuk hadir di kebaktian pemuda di minggu pertama setiap bulannya. Kebaktian pemuda perdana akan diadakan pada hari Minggu depan, tanggal 5 Mei 2024 pukul 9.15 di ruang multimedia SDK 6. Weekend Pasutri House of Harmony dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 16 di GKI Gading Indah dengan tema Teologi Tubuh dan Hidup Berkeluarga. Akan dipimpin oleh Pendeta Handi Hadi Witanto, PhD. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Foni dan Ibu Trisna. B. Pemahaman Alkitab dilaksanakan pada hari Kamis 2 Mei 2024 pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Pengajaran tentang Keselamatan. Dipimpin oleh Pendeta Emeritus Roni Nathanael MTH. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengingatkan agar jemaat dan simpatisan yang kurang sehat, batuk, pilek, flu atau demam, agar menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila sedang beribadah atau beraktivitas di lingkungan gereja. Mari kita saksikan video laporan pengumpulan APD Pasca 2024. Apa kabar saudara yang kasih Tuhan? Selamat Paskah. Kita sudah mengikuti seluruh rangkaian Paskah mulai dari Rabu Abu sampai dengan terakhir kemarin kantata. Dan terima kasih Anda sudah berpartisipasi. Terima kasih tentunya Anda juga sudah ikut serta dalam aksi penyangkalan diri atau APD. Saya percaya kita semua yang mengikutinya mendapat berkat lewat APD yang kita lakukan. Dan tentunya
lewat persembahan APD yang sudah kita kumpulkan bersama. Persembahan yang terkumpul sampai dengan tanggal 21 April minggu lalu dan sudah ditutup sebesar sekian. Nah, persembahan ini akan segera disalurkan ke lembaga-lembaga yang menjadi sasarannya. Pertama adalah Rumah Diakonia Gereja Kristen Sumatera bagian Selatan, lalu ke STT Sulawesi Barat, dan yang terakhir adalah STT Gereja Kristen Sumba di Lewa. Bagian terbesar dari persembahan ini akan disalurkan ke STT GKS. Tim dari panitia dan unit kesaksian pelayanan majelis jemaat akan segera menindaklanjuti penyerahan dan penggunaannya. Anda akan mendengar kabar-kabar lebih lanjut dari kami tentang bagaimana persembahan Anda boleh menjadi berkat bagi lembaga-lembaga yang menerimanya. Karena itu sekali lagi terima kasih untuk kita semua yang sudah turut serta dalam APD ini. Kiranya semua yang kita lakukan boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Selamat Paskah sekali lagi, Tuhan memberkati selalu. Di akhir kebaktian nanti akan diadakan presentasi oleh Komisi Pemuda tentang ibadah kebaktian pemuda perdana. Jadi mohon jemaat nanti setelah ibadah untuk duduk sebentar menunggu presentasi dari Komisi Pemuda. Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Ranting yang Berbuah akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Setiawan Utama dari GKI Samanhudi. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, yang mengisi hidupku. Yang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup
isi hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Pagi ini di hari Minggu terakhir di bulan April, kita kembali bersama-sama bersyukur untuk kesempatan beribadah dan disapa oleh firman Tuhan dengan tema ranting yang berbuah. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat tidakku, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia bercari dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan tak kabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Andaikan laut kiranya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan lisan pun pujangannya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu mulia. Dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-11 berkata demikian. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat dipersilakan melakukan pengakuan dosa secara pribadi dan saya akan menutupnya.
Ya Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kembali kami menghadap kehadirat-Mu di hari Minggu pagi ini. Ampunilah dosa-dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja ya Bapa. Berilah kami kekuatan dan kemampuan agar kami yang lemah ini dapat tetap selalu hidup dengan mengikuti jalan-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Walau dosamu merah akan putih dan bersih, walau dosamu merah akan putih dan bersih, walaupun merah bakir misi kan putih bersih, walau dosamu merah, walau dosamu merah akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Dengar suara menghimbau, hai kembali padaku. Dengar suara menghimbau, hai kembali padaku. Sangat besar kasih sayangnya, agung dan ajaib. Dengar suara menghimbau, dengar suara menghimbau, hai kembali padaku, hai kembali padaku. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Pandanglah aku, wahai umat, sabda Tuhanmu. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu, melupakan dosamu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam surat Roma 6 ayat 22 berbunyi, "Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai
Kita akan memasuki pemberitaan firman. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan Allah dalam Kristus. Engkau senantiasa menuntun kami dalam perjalanan hidup ini. Sampai pagi ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami mau bersekutu bersama-sama di hari Minggu terakhir di bulan April. Sebentar kami mau membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami apa yang Tuhan mau sampaikan lewat hamba-Mu. Baik itu berupa penghiburan, pengajaran, bahkan teguran sekalipun, ajar kami menerimanya dengan sukacita. Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai dengan 40. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Lalu kata penjabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus pergi, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian sabda Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah
bangsa-bangsa. Tanda Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Nasarku kan ku bayar semua di depan orang yang takut akan Tuhan. Ku memuji Tuhan dengan senang, kan ku puji dalam jemaah yang besar. Ujung-ujung bumi mengingatnya dan berbalik kepadanya. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Dan bersujud sembah padanya semua orang yang sombong di bumi, dan berlutut semua di depannya, semua orang yang turun ke dalam debu, dan berlutut semua di depannya, yang tak dapat terus hidup. karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Dan semua anak-anak cucu kan beribadah kepada Tuhan, akan mengisahkan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang, dan beritakan keadilan Tuhan pada bangsa yang akan lahir. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Bacaan kedua diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita.
Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita, karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah yang tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam Allah, kita telah mengenal dan telah percaya akan Allah, akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengetahui karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah tukang kebunnya. Setiap carang pada kita yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Nya tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya dalam hidupnya hari ke hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara-saudara tahu apa itu anggur. Saya percaya saudara-saudara
pernah makan anggur? Pernah? Minum anggur setahun berapa kali? Minimal 4 kali dalam perjamuan. Iyalah, masa nggak pernah minum anggur? Saudara-saudara, anggur itu memang enak, manis, tapi juga ada yang asam, mana ada anggur pahit, anggur busuk gitu mah. Saudara-saudara, pernah coba nanam anggur nggak? Saudara pernah nyoba nanam pohon anggur? Pernah? Nggak pernah? Ngapain ya nanamnya, tinggal beli sekilo juga dapat 50.000. Saya punya pengalaman waktu saya dulu masih di Cicurug. Cicurug di mana Pak? Bapak pinter, sering jalan-jalan. Ada jemaat di sebelah gereja itu punya tanah kosong, dia menanam anggur. Tanahnya subur, luas memang saudara-saudara. Dia menanam anggur. Saudara-saudara, suatu kali dia panggil saya, Wan, kenapa anggur saya kok buahnya asam? Saya ke tempat kebun anggurnya, saya lihat, pohon anggurnya lebat. Buah anggurnya ya lumayan ada. Ketika saya coba memang asam. Anggurnya warnanya nggak ada putih, ungu. Warnanya ungu asam. Saudara-saudara, dia tanya di mana salahnya ya? Zaman itu saudara-saudara belum ada yang namanya Google. Sekarang orang mau nanam anggur, buka aja Google ya. Lihat, waktu itu nggak ada. Maka dia punya bibit, dia tanam, dia bersih-bersihin tanahnya, tumbuh subur. Anggur tuh berapa lama dia baru bisa berbuah? Nggak tahu ya, nggak nanam sih ya. Tinggal comot. Berapa lama anggur berbuah? Nggak tahu juga. Ada yang tahu berapa lama? Ya? 6 bulan. Luar biasa anggurnya. 6 bulan. Ibu udah pernah nanam anggur? Kirain tinggal ambil di kulkas. 3 tahun. Kita baru bisa menikmati kalau kita nanam anggur. Ya. Ternyata tidak sesederhana itu. Menanam anggur harus diusahakan dengan baik. Dan saya pernah mencoba menanam sendiri. Pernah ada yang memberikan bibitnya. Pohon anggur buahnya hijau katanya. Tanpa biji. Wah, ini hebat ini. Tingginya udah semeter. Ya, di dalam pot hidroponik gitu ya, dan plastik. Dikasih 2. Waktu itu saya sudah tinggal di Kelapa Gading. Saudara-saudara, punya tunggu, ini kok gedenya lama banget ya. Merambatnya lama banget nih. Kapan gua makan anggurnya? Saudara-saudara, kemudian saya coba memberinya pupuk kandang ya, kotoran ayam. Saya kasih pupuk dan lihat besoknya pohonnya sudah mati. Boro-boro menikmati buahnya mati. Ternyata tidak bisa langsung dipupuk. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita hari ini pun berbicara tentang anggur. Terutama tentang ranting yang berbuah, dan kalau lihat gambarnya kasihan banget ya, buahnya cuma 1. Waduh, katanya buahnya kok cuma 1. Saudara-saudara, anggur memang dapat dijumpai di mana-mana, khususnya kalau di Israel, saudara-saudara. Anggur itu memang menjadi minuman nomor 1. Bukan buat mabok-mabokan, bukan buat kuat-kuatan, tapi itu kalau kita bertamu, ya kita dikasih minum anggur. Seperti kalau kita di Jogja, kalau kita bertamu, minumnya pasti teh manis. Kalau Anda ke restoran, mau pesan minum, bilang teh biasa. Kalau enggak dapatnya teh manis. Ya, saudara-saudara, dalam keseharian
anggur memang adalah minuman yang disukai. Tapi tidak sederhana untuk menghasilkan buah anggur yang bermutu, buah anggur yang baik, saudara-saudara. Saudara-saudara, ternyata anggur-anggur itu harus dipangkas. Harus dipangkas ranting-rantingnya yang tidak berguna, membuang ranting-ranting yang tidak bermanfaat agar tumbuh ranting-ranting baru sekaligus bunga dulu, jangan langsung buah. Bunga dan berbuah. Jadi rantingnya mesti dipotong. Itulah saudara-saudara, ranting-ranting yang berlebih, yang tidak ada guna, yang tidak berbuah, yang tidak berbunga, itu dipotong. Dengan dipotongnya ranting-ranting itu mempercepat proses pertumbuhan baru, pertumbuhan bunga dan buah. Saudara-saudara, sepertinya Yesus tahu itu semua proses. Bagaimana dapat menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa ranting-ranting itu pun harus dipangkas, harus dibuang yang tidak berguna. Supaya menghasilkan bunga dan buah-buah yang manis. Saudara-saudara, memang hidup yang kita diberikan oleh Tuhan kepada kita haruslah hidup yang berbuah. Haruslah hidup yang memberikan manfaat. Untuk itu kita seperti kita adalah ranting-rantingnya. Ranting itu baru bisa hidup kalau dia melekat pada ranting itu bisa berbuah kalau dia melekat pada apa? Dahan. Nggak apa-apa, salah, yang penting jawab. Jangan kenceng-kenceng, udah kenceng salah lagi. Ya, buah itu bukan ada di pokoknya, bukan ada di dahannya, dia ada di rantingnya. Karena itulah saudara-saudara, Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku. Yesus mengatakan itu karena dia adalah pokok anggurnya. Siapa yang melekat, ya seperti ranting melekat pada dahan, dahan melekat pada pokok, itulah pohon yang hidup. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kalau ranting memisahkan diri, dahan memisahkan diri dari pokoknya, ya dia mati. Kering, gak ada gunanya, dibuang dan dibakar. Yesus mau menggambar itulah kehidupan. Orang-orang yang mengaku percaya tetapi tidak melekat pada dahan, pada pokok. Apa itu melekat? Kalau ranting melekat pada dahan dan kita melekat pada Kristus, apa artinya? Apakah kita benar melekat pada Kristus? Padahal banyak orang melekatkan diri pada kuasa, pada kekayaan, dan sebagainya. Itu dipandang sebagai hidup. Bukan hidup, itulah hidup yang semu. Yang melekat pada Kristus, saudara-saudara, adalah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Banyak orang mengatakan mengikut Kristus, hidup melekat pada Kristus, tapi kenyataannya saudara-saudara tidak ada buahnya. Tidak ada hal-hal yang membuat orang lain bisa mengenal Kristus. Orang lain bisa mengikut Kristus. Orang mengaku dirinya melekat pada Kristus, tapi dia tidak menjadi berkat buat orang lain. Saudara-saudara, seperti pokok anggur, pohon anggur yang menghasilkan buah yang berkualitas, maka saudara-saudara, ia harus mengalami pemangkasan. Maka saudara-saudara, untuk menjadi ranting yang menghasilkan buah-buah yang baik,
Nah, kita pun harus bersedia dipangkas. Harus bersedia dibersihkan. Bila petani menggunakan pisau, gunting untuk memangkas ranting-ranting yang tak berguna. Kalau Tuhan memangkas kita pakai apa? Pakai golok? Bukan. Pakai apa, Bu? Ini saya tunggu pada jam 12. Bu mau jawab enggak? Ya? Yaitu lewat firman-Nya, Pak. Bapak udah bener lah. Dibenerin lah sama temen lah. Dengan firman-Nya kita mau dibersihkan. Cuma sayangnya kita, jujur aja deh ya, Anda lebih suka nonton TV apa baca Alkitab? Nah, jujur aja, Anda lebih banyak di depan TV apa baca Alkitab? Coba nih, Alkitab nih kalau ketinggalan di gereja, diambil enggak? Enggak, nanti aja. Coba handphone kamu ketinggalan, buru-buru balik dah. Ya. Jadi lebih penting handphone. Memang itu kenyataannya begitu. Bagaimana kita mau melekat? Bagaimana kita mau tinggal di dalam Kristus? Saudara-saudara, ranting-ranting yang tak berguna itu dibersihkan. Allah pun mau membersihkan kita. Tapi kalau kita tidak baca, kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kapan dibersihin? Nonton bola jam 12:30 dibela-belain. Ya kan ya? Untung besok jam 9 malam. Enggak 12:30 ya. Kayak waktu Indonesia lawan. Ini yang contoh nggak nonton yang begini. Ditanya nggak jawab. Indonesia lawan Korea mainnya 12:30 pagi. Saudara, Allah melakukan pembersihan tidak sembarangan, tapi lewat firman-Nya. Dia tidak main buang begitu saja, main potong. Tapi lewat firman-Nya dia diingatkan, ditunjukkan bagaimana hidup itu bisa menjadi berbuah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, memang Allah Bapa dapat memotong apa saja yang Dia lihat tidak baik. Ketika dipotong, saudara-saudara, ranting-ranting yang tak berguna. Ketika Dia membersihkan kita, seperti ranting dipotong, dia itu bisa terluka. Anda pernah merasa terluka dalam hidup, dalam hubungan dengan Tuhan? Pernah merasa pedih? Pernah merasa hidupnya pedih, perih? Itu ketika Tuhan membersihkan. Memang tidak enak. Memang saudara-saudara, pengalaman pedih, pengalaman perih dalam hubungan dengan Allah, betul ada. Tapi itulah saatnya saudara-saudara kita sedang dibersihkan. Kita dibersihkan supaya kita meninggalkan egoisme, kesombongan, bahkan kerakusan kita. Allah ingin kita meninggalkan itu. Mungkin tidak enak. Selama ini apa yang kita agung-agungkan, yang kita bangga-banggakan, harus kita tinggalkan. Demi hidup yang kekal. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita mungkin sebelum dipangkas, sebelum dibersihkan, dalam keadaan senang, bangga, bahkan sombong. Tapi ketika kita dibersihkan, kita merasa pedih, perih. Tapi itu perlu, itu penting. Supaya hidup kita, saudara-saudara, betul-betul hidup yang melekat. Hidup yang berbuah, dan berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itulah manfaatnya ranting yang berbuah itu harus dibersihkan. Tuhan mengingatkan, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Itulah kunci. Kunci bagaimana tanaman anggur dapat berbuah dengan baik. Saudara-saudara, hanya satu cara untuk hidup berbuah. Ranting itu harus menempel pada dahan dan pokok
anggur itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya dan kita sekalian untuk senantiasa tinggal di dalamnya. Kata tinggal berarti hidup dalam ajaran, dalam semangat, dalam firman-Nya. Dengan tinggal di dalamnya terjadilah hubungan yang baik. Tinggal di dalam Kristus berarti kita mempunyai hubungan yang baik. Yang memungkinkan hidup kita bertambah dan bertumbuh di dalam Dia. Saudara-saudara, sehingga hidup itu menghasilkan buah-buah yang nyata. Buah-buah yang nyata, ranting yang berbuah akan terlihat, saudara-saudara, hidupnya menjadi berkat. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam Kristus, Engkaulah pemilik kebun anggur. Yesuslah yang mengusahakannya. Dan kamilah ranting-rantingnya. Dalam sapaan-Mu kami diingatkan agar kami tetap tinggal di dalam Kristus, melekat kepadamu, supaya kami sebagai ranting-ranting hidupnya berbuah. Ampunilah kalau selama ini kami tidak begitu memperhatikan apa artinya melekat, apa artinya tinggal di dalam Kristus. Seringkali hanya lewat mulut kata-kata kami mengaku-ngaku diri sebagai pengikut-Mu. Namun kenyataannya kami ikut asal-asalan dan asal ikut-ikutan. Kami hanya membangun citra, tapi tidak ada karya yang berguna sebagai buah-buah yang dapat dinikmati oleh sesama. Kiranya firman-Mu yang menyapa kami, memanggil kami lebih serius, lebih baik lagi, mewujudkan kehidupan bagaimana tinggal di dalam Kristus dan hidup berbuah. Kami bersyukur buat semua berkat Tuhan berikan. Untuk itu kami pun biarlah hidup terus bertambah dan bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Bapa dalam surga, kami juga mau bersyukur karena pertolongan dan penyertaan-Mu pemilu telah berjalan dengan baik dan telah ditetapkan presiden dan wakil presiden. Kedepan kiranya oleh kemurahan dan kuasa-Mu kehidupan berbangsa dan bernegara lebih aman, lebih sejahtera, lebih adil.
Kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan juga kiranya terus bertambah dan bertumbuh dalam kesetiaan kepada-Mu dan hidup menghasilkan buah. Kami bersyukur buat aksi penyangkalan diri pada waktu bulan Paskah berjalan dengan baik. Engkau menggerakkan umat-Mu untuk mengulurkan tangan saling membantu bagi mereka yang membutuhkan. Kiranya semua itu bukan hanya pada bulan-bulan itu, namun setiap hari kami juga mau menyangkal diri untuk hidup berbuah dan menjadi berkat. Kami mau menyerahkan saudara-saudara kami juga yang dalam keadaan sakit, baik di rumah dan di rumah sakit dalam keadaan lemah. Tuhan menopang dan menolong mereka lewat tindakan para dokter, para medis, obat-obatan dan peralatan dan perhatian dari tiap orang yang ada di sekitarnya. Hingga kuasa-Mu bekerja dan mereka dipulihkan. Kami sebentar mau meninggalkan tempat ini, melanjutkan kehidupan kami, biar kami terus ditolong dan diterangi oleh firman-Mu. Doa ini kami alaskan dalam nama Kristus yang mengajar kami berdoa. Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Sorgawi dan kami jadi tubuhnya.
Bapa di dalam surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu, bersyukur atas segala rahmat-Mu, bersyukur atas kecukupan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan berikan. Saat ini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur dan ketaatan kami kepada Engkau. Berkati Tuhan persembahan kami agar dapat dipakai untuk pelayanan di gereja-Mu. Berikan juga majelis jemaat agar dapat mengelola dengan baik dan bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, jikalau rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Tes. Selamat pagi semuanya, Opa Oma, Om Tante, teman-teman pemuda sekalian. Perkenalkan, saya Andre dari Komisi Pemuda. Seperti yang diwartakan minggu lalu dan tadi juga, bahwa kami Komisi Pemuda mengundang teman-teman pemuda. Jadi kalau Oma, Opa, Om Tante punya anggota keluarga yang sudah beranjak menjadi menjadi pemuda,
boleh dihimbau atau didorong untuk hadir dalam kebaktian pemuda ini. Kebaktian pemuda ini akan diadakan setiap minggu pertama tiap bulannya. Kebaktian ini akan diadakan di ruang multimedia SDK 6, lantai 3, jam 9.15. Jadi pemuda yang biasanya hadir dalam KU2 bisa hadir bersama dengan anggota keluarga lainnya. Dalam pembaktian pemuda ini, tema yang diangkat adalah tema-tema yang dekat dengan pergumulan pemuda masa sekarang. Dan musik dan suasana ibadah yang dikemas akan disesuaikan dengan tema ibadahnya itu sendiri. Untuk tema minggu depan, tanggal 5, adalah cukup ketika tidak cukup. Di kebaktian ini, para pemuda juga bisa untuk berkumpul dan berkenalan dengan pemuda selainnya. Kami tunggu kehadiran teman-teman pemuda untuk hadir di kebaktian pemuda tanggal 5 Mei besok. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Oma Opa, Om Tante sekalian. Selamat hari Minggu.